Rahayu Pak De Agus. Rahayu Mbak, selamat sore. Selamat sore ya. Kita ini menjelang petang lagi nongkrong di sebuah situs Sendang Urang Agung ya. Sendang Urang Agung. Iya. Sumber ya Mbak ya? Iya, kan sumber. Itu kalau orang di Indonesia kan sumber ya Mbak? Iya, sumber. Sumber semacam telaga kecil. Telaga kecil. Istilahnya sumber air ya Mbak? Sumber air, intinya sumber air. Sumber air yang dikeramatkan. Iya. Makanya disebut sendang ya Mbak ya? Iya, karena di sini ada sumur bojong. Sumur bojong. Sumur bojong itu sumur tua, zaman Mojopahit. Oh, zaman kerajaan. Iya, zaman kerajaan. Itu namanya sumur bojong. Ditemukan di tengah persawahan sini. Iya. Iya. Pak De, omong-omong ini loh, sekarang orang-orang itu kan lagi gandrung dengan masalah hal-hal mistis. Nah, terus ada lagi yang mengatakan mistis itu bisa dilogikakan. Terus ada yang ngomong lagi logika mistik. Nah, itu maksudnya apa Pak De? Tolong saya diberikan penjelasan masalah logika mistik gitu. Gini ya Mbak ya. Itu maksudnya bagaimana gitu ya? Ya Mbak, tahu saya maksudnya Mbak. Iya, iya. Salam Rahayu, Rahayu, salam Nusantara dan salam persaudaraan. Rahayu. Mbak Ageng itu pertanyaannya benar Mbak. Masyarakat kita Mbak ya, itu cenderung semuanya itu dihubung-hubungkan dengan mistik. Iya. Ya seperti yang barusan Mbak Ageng jelaskan Mbak ya. Bahwa kita sekarang ini kan lagi ada di situs yang namanya Urang Agung. Urang Agung. Nah, ya, Sendang situs Urang Agung. Apa? Ini Sendang. Iya. Nah, namanya Sendang itu pasti berhubungan dengan sumber ya Mbak ya? Iya. Sumber air. Cuma sumber air di sini itu bukan kayak sumur-sumur yang dibor pada umumnya. Ya, disebut Sendang. Apalagi tadi Mbak Ageng mengatakan di sini ditemukan juga satu sumur yang disebut sumur bojong. Iya. Ya Mbak ya? Betul sekali. Di mana sumur bojong itu dibuat pada era zaman Mojopahit atau intinya kerajaan lah Mbak ya. Iya, Ya kita nggak bisa memastikan ini dari kerajaan Mojopahit atau mungkin Singosari atau apa kan nggak tahu ya Mbak. Yang jelas di era kerajaan. Era kerajaan. Lah hal-hal semacam ini tuh sama penduduk kampung, penduduk setempat bahkan orang jauh-jauh Mbak. Iya. Pasti dihubung-hubungkan dengan apa yang disebut dengan mistik. Iya betul sekali. Contohnya kalau hidupnya itu sudah merasa sial-sial gitu ya Mbak ya. Iya. Terus disuruh mandi di sini gitu ya Mbak. Iya, iya betul sekali. Ya katanya buang singkal, katanya pasucian, ya. Nah. Tapi setelah mandi kan kenyataannya ya Mbak. Ianya tuh tahu-tahu urusannya itu jadi padang, jadi gangsar, jadi jembar, kayak gitu loh Mbak. Ya kadang orang yang sakit, kadang juga ada yang sembuh juga. Ada yang sembuh. Iya. Lah ini loh Mbak. Karena memang ya inilah Mbak, kita kembali kepada Nusantara kita yang tercinta Mbak. Iya betul. Nusantara kita ini kan nggak kayak Eropa ya Mbak ya. Iya. Iya. Di sana itu semuanya serba logika, sedangkan di sini ini semuanya serba mistika Mbak. Lah, soronya ini di sini Mbak. Kadang sesuatu yang bukan berurusan dengan mistik itu dimistik-mistikan Mbak. Iya. Nah ini yang bahaya ya Mbak ya. Makanya sampai ada orang-orang pinter yang di sana ya Mbak ya menggunakan istilah bahwa masyarakat kita ini Mbak ya sulit untuk diajak maju atau kadangkala apa Mbak ya agak ribet kalau diajak berkembang karena logika pikirannya itu selalu berhubungan dengan sesuatu yang tidak nalar. Iya. Nah ini loh Mbak. Ya yang namanya tidak nalar itu kan pasti gaib ya Mbak ya. Ya yang namanya gaib inilah Mbak yang orang-orang banyak menyebut dengan kata mistik. Lah ini loh Mbak. Ya kalau Mbak Ageng sendiri tadi tanya sama saya, sebenarnya orang berpikiran atau berlogika mistika itu salah nggak sih Mbak? Ya kalau saya bilang ya Mbak ya, ya salah Mbak. Karena yang namanya logika itu pasti hubungannya ya dengan akal pikiran ya nalar logika. Jangan logika itu dihubung-hubungkan dengan mistik. Mistis. Karena mistis itu keyakinan. Gitu loh Mbak. Iya. Kayak Mbak Ageng tadi bilang. Mbak Ageng bilang dengan kita berpasucian atau mandi suci di satu sendang. Iya. Atau di Sendang Kramat, Sendang Panguripan, Sendang Derajat, Sendang Kamulyan, banyak ya Mbak? Iya, banyak sekali. Saya yakin saudara di luar sana itu juga ngerti Mbak. Sendang Kamulyan yang di Puncak Lawu, Sendang Derajat yang di
sini Dewi Kilisuti di Jombang, termasuk di Sendang Urang Agung ini. Iya. Kok disebut Sendang Urang Agung, Mbak? Apa ini tempatnya orang yang derajat pangkatnya tersendat, kalau mandi di sini terus naik derajatnya? Mungkin kalau lihat dari namanya, kok nggak Sendang Keselamatan? Sendang Agung atau lebih lengkapnya Sendang Urang Agung. Nah iya, Mbak, kok dihubungkan? Urang itu kalau sebuah binatang, udang, tambak ya, udang. Nah, tapi kok diagungkan? Di Sidoarjo ini kita kan posisi di wilayah Sidoarjo. Sidoarjo itu identik dengan daerah tambak. Apalagi sini kan kota udang, Pak. Iya, kota udang, makanya dinamakan Sendang Urang Agung. Namanya aslinya juga Sendang Agung. Masalahnya sendangnya kan ini ada 4 sendang. 4 sendang. 4 sendang. Saya juga baru tahu ini loh, Mbak. Besar, ada satu situs sendang itu sampai ada 4. Biasanya sendang itu 1 gitu, Mbak. Iya. Nah ini sampai ada 4 loh, Mbak. Nah ini loh, Mbak. Ini dulunya sebenarnya dipakai apa ya, Mbak ya? Iya. Kok sampai sumbernya sampai ada 4 dan dipakai 4? Ya, ini yang belum ditemukan ini sampai sekarang ya, Mbak. Masih menjadi misteri. Nah, ya. Ini, Mbak. Sesuatu yang kalau sudah misteri-misteri begini nih, Mbak, wis orang kita, Mbak ya, terutama orang Javanis ya, Mbak, orang Jawa ya, Javanis people ya, Mbak ya. Orang Jawa wis mesti dimistik-mistikan, Mbak. Ada aja nanti omongan yang dihubung-hubungkan dengan ini tadi, tempat itu tadi. Ya sebenarnya gini ya, Mbak ya. Yang namanya orang hidup itu kan ya nggak jauh dengan yang namanya apa ya, Mbak, kalau dalam ajaran yang saya anut ya, ajarannya Putra Romo, ada istilah loro gratrohino. Apa itu, Pak De? Gratrohino itu keajaiban. Keajaiban hidup itu loh, Mbak. Keajaiban hidup. Apa itu yang disebut dengan mistik? Lah, kan nggak juga dong, Mbak. Karena hidup itu kan memang ajaib ya, Mbak ya. Sesuatu yang tidak bisa dirumuskan secara eksak. Iya. Kalau matematik, Mbak ya, 1 ditambah 1 ada 2. Nah, tapi kalau kehidupan, Mbak, 1 ditambah 1 itu bisa 10, bisa minus, Mbak. Iya, bisa. Iya. Ya tinggal satunya apa, yang satunya apa. Kalau yang satunya kambing, satunya macan, Mbak, ya tinggal 1. Kalau satunya laki, satunya perempuan, jadi sekampung, Mbak. Banyak. Nah, ini loh, Mbak. Nah, itu ya kalau hitungan kehidupan ya, Mbak ya. Tapi kalau matematik ya bisa dipastikan. Nah, betul. Itu yang saya maksud dengan gratrohino atau keajaiban hidup. Ya. Jadi kembali lagi ke logika mistik itu, jadi pengertian dari logika mistik apa bukan yang mistik untuk dilogikakan? Iya, nggak bisa, Mbak, mistik untuk dilogikakan. Kayak gimana, Mbak? Misalnya logika ya logika, Mbak. Karena mistik itu berhubungan dengan keyakinan. Kadang gini loh, Mbak ya. Menurut ajaran manapun ya, Mbak ya, baik ajaran agama maupun orang agama maupun spiritual ya, Mbak ya. Sebenarnya, Mbak ya, semuanya itu terjadi atas dasar dari keyakinan dan cipta wening kita kok, Mbak. Dalam artian itu prasangka yang kita yakini, Mbak. Iya. Lihat. Jadi apa angan-angan yang kita yakini pasti itu juga iya, Mbak, jadi bisa terjadi. Itu. Iya. Contohnya kayak Mbak Ageng pakai cincin saya, padahal cincin ini beli di pasar. Tapi karena saya bilang sama Mbak Ageng, Mbak, ini kalau sudah dipakai Mbak Ageng gini, Mbak Ageng itu nanti akan mendapatkan kemudahan dalam berdagang, dalam terus Mbak Ageng yakin ini. Lo tahu-tahu kok kejadian. Terjadi betulan. Ini loh, Mbak. Padahal saya ketawa aja, ini loh nggak ada isinya apa-apa gitu loh, Mbak. Tapi karena pikirannya Mbak Ageng di situ terus dan Mbak Ageng yakini, semenjak saya dikasih ini sama Pak Diagus kok memang iya ya. Urusan saya yang dulu kelihatan ruwet gitu kok sekarang itu jadi kayak ada aja jalannya. Lah ini loh, Mbak. Akhirnya Mbak Ageng nggak mau pisah sama yang namanya cincin. Ya ini loh, Mbak. Apa ini juga termasuk mistik? Dari omongan saya yang tidak masuk akal, tapi dalam kehidupan Mbak Ageng masukkan ke logika. Iya. Tapi nyatanya iya loh, Pak De. Kemarin saya nggak dikasih padahal apa cincin ini ya. Urusan saya ya kayak gitu loh. Tapi begitu saya pegang kakinya Pak De, terus Pak De bilang kalau saya pegang ini tuh bisa begini, ternyata ya temenan loh Pak De, bisa kayak gitu loh. Lah ini loh, Mbak. Nah masyarakat kita itu, Mbak, sering seperti itu, Mbak. Sesuatu yang seharusnya itu diselesaikan dengan logika, akal pikiran dan nalar yang sehat, malah dimistik-mistikan. Lah. Iya.
wis terjadinya darurat spiritual itu di situ. Ya betul. Makanya banyak sekarang ini orang-orang itu yang sok keramat, Mbak. Karena yang namanya keramat ini, Mbak, pasti dihubungkan dengan sesuatu yang mistis. Iya toh, Mbak? Iya. Ada sendang, mesti ada sendang ini keramat, Mbak. Petilasan, mesti petilasan itu keramat. Keramat. Pesarean atau pemakaman kuburan tua pasti keramat. Lah semua yang keramat-keramat, Mbak, ini pasti dihubungkan dengan mistik-mistik itu tadi, Mbak. Di kata-kata dari kata saja keramat itu sudah mengandung suatu hal mistis. Lah ya jelas, Mbak. Keramat Iya. itu sudah jangan dipikir, Mbak. Gitu loh, Mbak. Iya. Namanya aja keramat. Lah kalau bahasanya saudara kita yang beragama itu kan karoma, Mbak. Karoma. Iya kan? Kemujizatan, karoma. Iya, Mbak. Dengan kita pegang tasbihnya kiai ini, Gus ini, Habib ini, lo tahu-tahu hidup kita jadi begini lah. Entah itu kebetulan entah apa, Mbak. Wong namanya juga logika mistika. Lah sesuatu yang nggak ada ya, Mbak ya. Kalau Mbak Ageng ada-adakan, ya kayak ada temenan loh, Mbak. Bener nggak, Mbak? Iya, Sesuatu yang tidak ada terus kita ada-adakan dan kita yakini keberadaannya. Ya kayak ada beneran loh, Mbak. Iya kan? Iya. Kayak ada beneran, Mbak. Ya seperti agama aja Ibu. juga kan gitu, Pak Di. Iya, Mbak, sama. Iya. Iya. Sama aja, Mbak. Ayo Mbak Ageng berusaha kayak gitu. Sesuatu yang tidak ada, Mbak Ageng ada-adakan. Mbak Ageng yakini bahwa itu beneran ada. Nanti perasaannya Mbak Ageng kayak ada beneran. Nah ini loh, Mbak. Tapi kemarin itu saya juga sempat begini, Pak Di, di suatu tempat yang dikeramatkan. Saya itu membayangkan di situ ada suatu bongkahan harta benda berupa emas. Ternyata setelah saya buktikan di sana kok emasnya hilang. Iya, kan bisa juga itu dari angen-angennya, Mbak. Iya. Nah ini loh, Mbak. Nah mistik itu kalau sudah masuk ke logika, Mbak, takutnya itu jadi angen-angen, gitu loh, Mbak. Nah, kan bahayanya di situ nanti Iya, orang Mbak, anak itu bisa meyakini stres, sebuah Mbak. angen-angen itu Nah. tadi di dalam dunia mistik menggeluti sesuatu misalnya ilmu atau mantra untuk menciptakan sesuatu benda yang berharga seperti emas-emasan itu tadi dan akhirnya tidak berhasil. Lah, Orangnya sampai bahkan stres. stres, gendeng, ya. Itu kan juga Bahaya, bahaya. Mbak. Iya bahaya. Makanya Mbak, mistik kalau dimasukkan dalam logika atau yang Mbak Ageng sebut dengan logika mistika itu Iya. tadi bahayanya di situ, Mbak. Dia menganggap bahwa sesuatu itu ada. Padahal berani taruhan, Mbak, itu nggak ada. Ya, Lah, karena ini tadi loh, Mbak. Dia mengejar sesuatu yang tidak ada. iya. Menunggu sesuatu yang tidak ada. Berharap kepada sesuatu yang tidak ada atau alias tidak nyata. Lah ini, Mbak. Kalau dia terlalu tulul amal, Mbak ya. Ya. Nah, ini bahasanya orang-orang agamis ya, Mbak ya. Iya. Atau panjang angen-angen. Kalau kita bahasanya kepangan pengangen-angen lah, Mbak. Iya, Ya stres, Mbak. Ya apa? Malas kerja. Ya kan? Ketawa-ketawa sendiri. Harapannya itu besar tapi padahal itu kosong. Lah ini loh, Mbak. Ya dia kemakan dengan apa yang dia ciptakan sendiri itu tadi. Iya, betul lagi. Gitu loh, Mbak. Bagaimana caranya jenengan bisa itu? Wong namanya aja sudah logika mistika, Mbak. Logikanya masuk dulu, Mbak. Mistiknya itu gampang. Ya. Jadi misalnya kalau dilogikakan di situ memang ada kandungan emas, nah, itu masih mungkin nanti di gitu mistiknya. loh, Mbak. Masih mungkin. Iya. Ya mistiknya itu mungkin kita dengan berdoa. Semoga aja apa yang kita upayakan di situ kalau memang itu ada kandungan emasnya ya bisa lah, Mbak, kita ambil, kita nikmati atau kita masukkan ke lab atau apa. Nah kalau ini enggak, cuma bermain logika mistika aja. Iya, kita berangen-angen pada suatu saat nanti, Mbak Ageng tenang aja, Mbak. Bayang di tengah sawah itu, Mbak, sudah janji sama saya. Suatu saat ini, Mbak, wis tambah nggak lama, Mbak. Nggak lama. Saya akan dikasih. Lah ini kan kacau. Lah saya ketemu orang kayak begitu tuh. Aduh, Mbak. Bisa sering, Pak Di, ya? Nggak 5 kali 9 kali loh, Mbak. Kayak gitu. Iya. Ayo Mbak ikut saya, Mbak. Loh Pak D ngapain, Pak D? Kalau Selasa Kliwon, malam Manggaro Kasu kok selalu ke Punden. Mbak Ageng nggak usah ngomong ke orang-orang ya, Mbak. Saya sudah dijanjiin sama eyangnya, Mbak. Saya mau dikasih emas 1 peti, Mbak. Iya.
Eyangnya cuma nunggu katanya saya ini disuruh membersihkan badan saya. Loh ini loh Mbak, ini yang kakak ini kan ya apa gitu loh Mbak. Ada hubungannya dengan sana terus dilogikakan dengan cara yang nggak karu-karuan kayak begitu Mbak. Ini yang saya maksudkan logika mistika itu tadi Mbak, yang Mbak Ageng tanya. Iya. Sulit Mbak, ya kita mau selamat kalau logika itu kita campurkan dengan mistik. Iya. Karena apa sih Mbak? Kita ini kalau orang Jawa bilang Mbak, ini kan punya tempat yang berbeda. Iya. Iya. Di sini nih alamnya Cipto Roso, di sini alamnya Cipto Wening. Urusan akal itu ya akal, Mbak. Kalau sudah lari kepada sini di Cipto Roso, ini urusan keyakinan, Mbak. Kayak urusan beragama, Mbak nggak bisa ngodik-ngodik agamanya orang. Kenapa, Mbak? Apa yang saya yakini itu. Dan saya pun juga nggak bisa ganggu punyanya Mbak, karena yang Mbak yakini itu. Tapi kalau sudah urusan logika, Mbak, ini bisa diselesaikan bersama, Mbak. Ayo kita buktikan, Mbak. Iya, ayo. betul. Bener nggak di situ ada kandungan peraknya, Mbak? Bener Mbak di situ itu makam asli, bukan makam palsu kayak yang dibongkar-bongkar ini, Mbak? Iya. Nah, ini loh, Mbak. Dengan tiap kali ada makam terus dikeramatkan, ya Mbak Ageng punya anggapan bahwa ini makamnya para wali, aulia, para agung, para sesepuh, bini sepuh. Nah, ini kan soro gitu loh, Mbak. Kemudian Mbak Ageng hubung-hubungkan dengan kekuatan mistis itu tadi. Nah ini loh Mbak, kalau sudah kita ngomongin mistik ini ya repot ya Mbak. Kadang Mbak Ageng yang kesana jadi, saya kesana ya nggak jadi loh Mbak. Iya kan? Nanti Betul. Teman kita misalnya Lik Joko atau tadi Mbak Rati kesini, ya nggak jadi Mbak. Mbak Ageng tok yang jadi. Tapi kalau logika Mbak, sekali saya jalankan enak, semua yang jalan ke situ tuh mesti enak Mbak. Iya. Loh kan sudah masuk di nalar Mbak. Sudah saya buktikan, sudah saya riset, sudah saya lab, ya kan, Mbak? Iya. Iya kan? Kalau saya sudah bilang di sini ada kandungan emasnya, Mbak. Semua orang yang datang ke situ pasti iya, Mbak. Ada kandungan lab, ada kandungan emasnya. Tapi kalau seperti tadi ceritanya, tenang aja Pak De. Tenang Pak De. Eyangnya sudah menjanjikan. Lah ini repot Mbak kalau sudah kayak begini. Nanti ujung-ujungnya belum waktunya. Belum waktunya. Nanti ujung-ujungnya katanya eyangnya badan saya, rohani saya masih belum bersih. Lah ini Mbak yang bikin orang stres, bikin orang panjang angan-angan. Iya. Akhirnya kerja ya nggak mau. Jadi antara logika dan mistik itu harus dipisah, Mbak. Dipisah. Iya, dipisahkan, Mbak. Iya. Kadang ya bener, Mbak. Kadang ada benernya ya, Mbak. Benernya itu gini loh, Mbak. Ada sesuatu masalah itu, Mbak ya. Memang bayan reality ya, Mbak ya. Istilahnya logika manusia itu nggak bisa jangkau, Mbak. Iya. Nah, itu kita memang membutuhkan hal-hal yang kayak gitu. Ada apa sih nih, Mbak? Kok bisa kayak gini, Mbak? Suatu keajaiban. Iya, ini nggak nalar ini, Iya. Mbak. Wis nggak mungkin lah, Mbak, bisa kayak gini, Mbak. Iya, lah yuk Mbak, kita ngomongin masalah mistik Mbak. Kalau sudah kayak gitu ya Mbak ya? Iya. Iya. Mungkin nggak Mbak kejadiannya itu kayak begini Mbak? Mau di logika kayak apa Mbak kok bisa kayak gini? Nah, ayo Mbak kita ngomongin mistik kalau sudah masalahnya masuk ke ranah yang kayak begitu. Tapi sepanjang masalah itu tadi masih bisa di logika Mbak. Iya. Akal pikiran nalar logika kita masih bisa jangkau. Iya. Ya dibentikan dulu lah Mbak mistik-mistiknya gaib-gaibnya Iya, itu tadi iya. Mbak. Gitu loh Mbak. Iya. Supaya nggak ngacokan orang gitu loh Mbak. Ya kan bahkan dikit-dikit mesti mistik, dikit-dikit ini nggak bisa di logika. Kalau nggak gitu itu harus di logika, nggak bisa di mistik ya repot Mbak. Karena kalau mau Mbak Ageng terlalu logika, nanti akhirnya jadinya kalau orang ateis Mbak. Semua yang ada sangkut pautnya dengan Grat Royono atau keajaiban mistis. itu mistis itu Mbak Ageng nggak percaya. Iya. Lah sekarang kalau Mbak Ageng tanya, bukankah itu tambah sehat Pak De? Loh sebentar Mbak. Kalau itu tambah sehat Mbak, mungkin di Al-Quran nggak disebutkan aladina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Nah dalam hal ini Mbak, gaib itu memang ada Mbak, mistik itu memang ada. Cuma yang jadi masalah, saya minta tolong jangan semuanya itu dimistik-mistikan gitu loh. Iya, betul. Cuma betul, itu aja gitu loh Mbak. Iya, paham. Bukan saya bilang itu nggak ada gitu Iya. loh. Lah kalau semuanya dengan mistik-mistikan kan repot gitu loh Mbak. Iya. Mana logika, mana yang mistiknya dengan nggak bisa memilah, dicampur adukkan. Akhirnya salah terap Mbak. Sesuatu yang harus diselesaikan sama mistik, malah Mbak Ageng selesaikan sama logika.
Nanti pun sebaliknya, sesuatu yang harusnya di logika aja bisa, bahkan tambah gawe ruwet. Mistik-mistikan, leren bancaan, leren tumpengan, buceng selamat, buceng kuat, buceng robyong. Lah ini kan repot gitu loh, Mbak. Padahal diginikan tok loh, Mbak, wis selesai gitu loh, Mbak. Iya, betul. Nah, itu loh, Mbak. Berarti garis bawahnya apa, Mbak? Istilahnya itu kita nggak boleh salah tempat ya, Mbak. Iya. Ojo salah harus guno. bisa memilah. Harus bisa memilah. Iya. Jangan salah guno ya, Mbak ya. Iya, betul sekali. Mana yang logika dan mana yang mistik. Kan kita aja, Mbak ya. Iya. Nah, gitu loh, Mbak. Jelas ya, Mbak? Ya? Jelas. Jelas banget ya, Mbak. Terima kasih iya. atas penjelasan dari logika mistika ini tadi, Pak Ade. Mudah-mudahan aja bermanfaat untuk iya. teman-teman yang ada di luar sana. Iya, betul sekali. Itu, ya. Terima kasih, Pak Ade. Terima kasih. Rahayu. Salam Rahayu, salam Nusantara dan salam persaudaraan.